Shalom, puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita kembali akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur oleh karena hari ini kembali Engkau rahmati atas kami. Setelah kami boleh tidur dari malam yang sudah kami lalui, makasih untuk tubuh yang sehat dan kesempatan yang ada. Kami mau melandasi dengan firman-Mu, mohon hikmat pengertian Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Timotius 5 ayat 23. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Nah, tema kita adalah bertobat dan berobatlah. Ya, bertobat dan berobatlah. Nah, beberapa tahun yang lalu seorang anak kecil yang sakit akhirnya meninggal karena orang tuanya, kemudian didukung oleh komunitas rohani atau boleh disebut persekutuannya, itu menolak untuk memanggil dokter. Mereka berpikir dan memahami bahwa pergi ke dokter, kemudian dikasih obat dan minum obat itu berarti ya mereka kurang beriman kepada Tuhan. Mereka seolah-olah merasa meragukan kuasa Tuhan. Nah, ironisnya lagi setelah anak itu sekarat dan akhirnya meninggal karena tidak mendapatkan perawatan yang memadai, mereka pun dengan enteng berkata bahwa ya inilah sudah kehendak Tuhan. Ya, miris memang jika pemahaman akan iman dan Tuhan yang mereka pahami demikian. Nah, dalam 1 Timotius 5 ayat 23, Paulus menasihatkan agar Timotius meminum anggur untuk obat sakit perutnya dan untuk tubuhnya yang sering lemah. Para ahli kitab tidak tahu pasti apa penyakit yang diderita Timotius. Ada yang mengatakan ia dalam kondisi cemas dan gelisah, bisa psikosomatis. Yang lain juga berpendapat bahwa Paulus mengusulkan anggur sebagai ganti air yang saat itu ya mungkin tidak sehat. Namun apapun masalahnya, Paulus menganjurkan Timotius untuk memakai sarana, ya, anggur sebagai obat bagi kondisi fisik maupun emosinya. Sebelumnya Paulus juga sudah mengatakan kepada Timotius ya, bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Itu ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 4-5. Ini membuktikan bahwa Allah mengizinkan dan menghendaki kita untuk menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang tersedia untuk meningkatkan kesehatan, ya termasuk obat-obatan. Namun ada satu syarat penting dan mutlak, yaitu kita harus melakukannya dalam iman, dengan berdoa dan menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Nah, betapa bersyukurnya kita atas kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberi kita semangat untuk melayani Dia. Karena alangkah berdosanya juga kita apabila kita tahu yang baik dan benar, seperti ya adanya pengetahuan, adanya dokter Tuhan anugerahkan, ya, dan kita sakit dan kita tidak melakukannya, itu sama halnya kita sedang mencobai Tuhan Allah kita. Namun hendaknya juga kita selalu ingat dan sadari bahwa dengan atau tanpa obat, Allah adalah sumber dari segala kesembuhan dan keselamatan kita. Bahwa Allah adalah sumber dari segala yang ada, yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi hanya dari yang mustahil. Tidak ada yang mustahil jika ada atau jika dengan atau bersama Allah. Jadi saudara, memohon mujizat dari Allah bukan berarti berhenti menggunakan alat-alat teknologi atau menolak ya tindakan medis dan bahan-bahan ramuan yang Allah sendiri pun ciptakan dan berikan. Karena itu kita butuh hikmat Tuhan dan kita percaya bahwa di balik itu semua Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa supaya kami Tuhan tuntun pimpin agar semua apapun yang ada dalam dunia ini kami imani ini semua adalah dalam kendali Tuhan, dalam kuasa Tuhan, termasuk teknologi dan segala hal-hal yang ada
berkaitan dengan medis, obat-obatan, biarlah itu pun kami yakini di balik dan di dalam segala sesuatu ketika kami melangkah dengan iman, di sana Tuhan juga ada dan turut bekerja. Memakai itu semua menjadi sarana di mana sumber kesembuhan itu hanyalah berasal daripada-Mu. Mari yakini kami dan mampukan kami untuk taat dan setia melakukannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.